Kajian hati. Sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, ini ada seorang selebgram, beauty content creator, disabilitas. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk bertanya, bercerita atau apapun yang ingin disampaikan kepada Mbak Ari Listia. Mangga silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Listia. Jadi saya seorang penyandang disabilitas dan di tahun ini saya sudah 10 tahun menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan lalu lintas. Jadi saya ditabrak sama truk. Jadi kondisi saya diagnosanya adalah saya multiple fracture. Jadi kaki kanan saya patah, tangan kiri saya remuk dan tangan kanan saya mengalami brachial plexus injury. Ya, selama ini saya sudah menjalani 6 kali operasi dan selama 10 tahun terakhir begitu banyak nikmat yang Allah cabut dari saya. Dan selama ini 10 tahun saya sudah berusaha berikhtiar. Di setiap malam Lailatul Qadar tuh saya cuma minta supaya saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari lagi seperti dulu gitu. Qadarullahnya sampai hari ini tuh saya masih kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari sendiri. Jadi Pak Ustadz saya kesulitan untuk pakai baju sendiri dan juga pakai hijab untuk menutup aurat saya. Tapi saya ridho Pak Ustadz, saya ikhlas. Tapi saya mempunyai kekhawatiran di mana mungkin kekhawatiran ini juga dirasakan para ibu dan juga keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, di mana ketika nanti ibu saya meninggal lebih dulu daripada saya, itu saya gak kebayang gitu Pak Ustadz gimana rasanya. Kekhawatiran saya juga nanti ketika ibu saya meninggal, nanti saya gimana hidupnya gitu Pak Ustadz. Pertanyaannya mungkin yang pertama, bolehkah Pak Ustadz saya berdoa kepada Allah meminta kalau saya duluan yang meninggal daripada ibu saya. Terus yang kedua, bagaimana menghilangkan rasa kekhawatiran tadi dan merubahnya menjadi prasangka kepada Allah bahwa kedepannya tuh Allah bakal ngurus saya. Dan adakah ayat yang mungkin bisa membuat saya dan teman-teman penyandang disabilitas lainnya lebih berprasangka baik lagi kepada Allah ke depannya. Dan pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz, karena saya juga di tahun ini memasuki umur yang 30, yang mana mungkin kalau di Indonesia tuh banyak kekhawatiran bagi perempuan, apalagi yang belum menikah seperti saya. Mungkin adakah amalan buat saya dan perempuan lain yang belum menikah agar bisa segera menikah? Seperti itu Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau boleh tahu, apakah Ibu hadir di sini? Hadir. Ibu, Ibu, Masya Allah Ibu, Assalamualaikum. Boleh tahu namanya Ibu? Susianti. Ibu Susianti. Ibu Susianti berarti sudah 10 tahun terus mendampingi. Kalau boleh tahu kegiatannya sehari-hari Mbak Ari ini apa? Kegiatannya saat ini saya ngonten. Iya. Dan juga saya baru selesai menyelesaikan studi sarjana saya. Masya Allah. Dan kedepannya mungkin setelah Lebaran saya akan bekerja di suatu perusahaan begitu Pak. Masya Allah. Bagaimana awalnya Ibu menghadapi keadaan ini? Ya, awalnya saya sanggup enggak ya? Saya dari kecil, dari usia 8 tahun, Arinya udah ditinggal bapaknya. Jadi saya menghidupin 3 orang anak. Untuk
merawat Mbak Ari, ya saya ikhlas sekuat kemampuan saya. Ibu tadi Mbak Ari bilang, kalau boleh beliau lebih memilih meninggal duluan daripada ibu. Karena menurut beliau sangat menyusahkan ibu selama ini. Apa tanggapan ibu terhadap apa yang Mbak Ari ucapkan? Ya saya bilang perjalanannya masih panjang. Kita harus semangat terus ya. Kita tetap berusaha untuk berobat. Mungkin ya ada rencana operasi lagi, ada rencana. Bunda, satu ayat yang selalu menguatkan saya dalam menjalani hari yang begitu berat. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin membebani setiap hambanya melebihi batas kemampuannya. Maka sekarang siapapun di antara pemirsa, di antara jamaah yang ngerasa hidupnya sedang berat sekali, coba kembalikan kepada ayat yang tadi bacakan. Kenapa Allah mengujimu seberat itu? Karena Allah yakin kamu sekuat itu. Kenapa saya diberi ujian yang rasanya saya tuh gak mampu ngadepinnya? Iya, kamu anggap gak mampu, tapi Allah yang menentukan segalanya menakdirkan itu kepadamu karena Allah tahu kamu mampu, kamu bisa. Allah aja yakin sama kita, masa kita gak yakin dengan diri kita? Maka percayalah, tidak mungkin sesuatu itu diletakkan pada diri seseorang kecuali Allah sedang siapkan banyak kebaikan. Maka Mbak Ari, yang terjadi ini sudah menjadi ketentuan Allah. Terus berdoa sama Allah. Ya Rob, kalau rasa sakit ini adalah caramu mencintaiku, maka aku ridho ya Allah menerima ini semua. Dalam hadis kursi Allah sampaikan, barang siapa hambaku mendapatkan sesuatu yang dia tidak harapkan itu terjadi, tapi dia sabar, tapi dia ridho, dan dia mengharap ampunan Allah serta pahala dari Allah atas rasa sakit yang dia terima, maka setiap rasa sakit yang dia rasakan menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan Allah siapkan pahala terbaik di surganya. Siapapun yang ujiannya disegerakan di dunia, maka nanti Allah ringankan hisabnya di akhirat. Hari ini kita diajarkan tentang keiridoan dan keikhlasan. Dan Mbak Ari jangan bilang, aku dulu yang mati aja, jangan ibu dulu, jangan. Karena hidup mati itu ketentuan Allah. Kalau Allah mau, bisa saja kalian berdua tumbuh dalam kasih sayangnya Allah, panjang umur dua-duanya. Kenapa harus minta salah satunya tiada? Ya Allah, panjangkan umur ibuku, sehatkan badan ibuku, agar dia terus ada bersamaku. Dan saya mau menyampaikan ya, untuk semua yang masih ada ibu, tolong pegang erat-erat, jaga baik-baik. Selama ibumu masih ada, semua akan baik-baik saja. Kenapa Ustadz? Yang paling mahal dari ibu itu bukan sosoknya, tapi doanya. Kalau sosoknya gak usah ditanya, pasti iya. Makanya wajar mungkin Mbak Ari bertanya, kalau ibuku gak ada nanti aku gimana?
Dan ingat, jangan insecure dengan keadaan yang Allah berikan. Karena Allah menciptakanmu dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Termasuk kita semua jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan saudara kita yang disabilitas. Jangan pernah menghina, karena bagaimanapun beliau semua adalah ciptaan Allah, hambanya Allah. Maka tetap hormati, hargai, mohon maaf saudara kita yang disabilitas. Tapi keadaannya membuat dia dekat dengan Allah, boleh jadi lebih mulia dalam pandangan Allah daripada kita yang seakan-akan sempurna tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tangis air mata yang membuatmu lebih dekat ke Allah, lebih Allah cintai daripada tawa bahagia yang membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Mbak Arih tetap semangat. Urusan jodoh gak usah jadi kekhawatiran. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Minta saja sama Allah. Sekarang Mbak Ari harus berdamai dulu dengan keadaan Mbak Ari. Sampai nanti akan ada orang yang damai datang ke hati kita. Masya Allah. Karena kalau kita belum berdamai dengan diri kita, rasanya agak sulit untuk bisa mendapatkan orang yang datang dalam hidup kita. Berdamai dengan semua keadaannya, rasanya jodoh akan segera datang selama hati kita berdamai dengan keadaan. Amin. Amin. Insya Allah. Yang ngebuat saya tegar selama ini jalanin ujian itu ibu saya. Karena saya ngeliat ibu saya selama ini ngurusin saya. Jadi saya pengen berubah untuk lebih baik lagi supaya bisa ngebahagiain ibu. Saya sempat mau nikah, tapi ditolak sama keluarga laki-laki. Dan tantenya itu bilang kalau saya itu kan dengan kondisi disabilitas, saya itu nggak mungkin jadi apa-apa dan saya akan jadi beban buat keponakannya nanti. Itu sih yang paling membuat saya terpukul dan saya di situ omongan itu saya jadikan motivasi supaya saya terus berkembang dan hingga sekarang Cibiran itu jadi motivasi saya buat nggak males ngonten, buat nggak males untuk improve diri dan belajar diri, improve diri lebih baik lagi. Seperti yang Ustadz Hilman tadi bilang, ujian itu dititipkan kepada kita yang mampu. Dan kita sebagai penyandang disabilitas itu dianggap mampu sama Allah. Jadi tetap semangat dan terus mengembangkan diri.